Adapun penjelasan terkait PBL selanjutnya yaitu rinitis alergi. Adapun skenarionya yaitu Tuan Y 32 tahun berkunjung ke klinik dengan mengeluh pilek sejak 5 hari yang lalu. Sekret awalnya encer, bening seperti air, sekarang agak kekuningan. Keluhan disertai bersin-bersin dan batuk dahat berwarna kuning. Sebelum pilek, pasien merasa nyeri dan rasa tidak nyaman di tenggorokan. Kurang lebih 6 hari yang lalu, namun sekarang sudah tidak ada nyeri. Hidung terasa mampet, namun mampet tidak dirasakan berpindah-pindah. Pasien sering bersin-bersin dan pilek apabila terkena debu, disertai rasa gatal di mata dan hidung. Gangguan penciuman di sangkal. Tidak ada rasa penuh dan nyeri di wajah serta rasa gatal. Adanya cairan yang mengalir di tenggorokan, di sangkal, tidak ada sakit kepala dan sakit di antara kedua mata. Telinga tidak keluar cairan dan tidak ada gangguan pendengaran, namun saat ini terasa sedikit mampet di sebelah kanan. Tidak ada nyeri menelan dan rasa mengganjal di tenggorokan. Pasien sering mengalami sakit seperti ini sejak 5 tahun yang lalu. Diagnosis rinitis alergi. Apa rekomendasi farmasis? Adapun kita melangkah ke step 1 yaitu istilah asing. Adapun istilah asing yang pertama yaitu encer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata encer adalah menjadi cair. Kemudian istilah yang kedua yaitu disangkal. Arti sangkal di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantah atau tidak membenarkan. Adapun istilah yang ketiga yaitu rekomendasi. Arti rekomendasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat dipercaya atau baik dinyatakan dengan surat. Adapun istilah selanjutnya yaitu rinitis alergi. Rinitis alergi adalah diagnosis yang terkait dengan sekelompok gejala yang mempengaruhi hidung. Gejala-gejala ini terkait ketika menghirup sesuatu yang bersifat alergen seperti debu, bulu binatang, atau serbuk sari. Dan gejalanya bisa terjadi ketika konsumsi makanan yang bersifat alergen. Dikutip dari RB Pratama, Jurnal Medika Hutama, Manajemen Terapi Rinitis pada tahun 2021. Adapun melangkah ke step kedua yaitu menetapkan masalah. Masalah yang pertama yaitu bagaimana patofisiologi penyakit rinitis alergi, kemudian apa gejala penyakit rinitis alergi, kemudian yang ketiga bagaimana penanganan rinitis alergi. Kemudian yang keempat, apa yang menyebabkan terjadinya bersin-bersin dan pilek apabila terkena debu disertai gatal di mata dan hidung. Kemudian melangkah ke step ketiga yaitu brainstorming. Adapun yang pertama yaitu bagaimana patofisiologi penyakit rinitis alergi. Patofisiologi terjadinya rinitis alergi diperankan oleh beberapa proses, yaitu sensitisasi alergen, reaksi TP cepat dan lambat, inflamasi neurogenik, dan hiperresponsivitas non-spesifik, kemudian serta konsep one airway one disease. Kemudian yang kedua, apakah gejala penyakit rinitis? Gejalanya yaitu berupa pilek atau hidung tersumbat, bersin-bersin, mata terasa gatal atau berair, mata membengkak dan kelopak mata berwarna gelap, dan gatal-gatal pada mulut dan tenggorokan. Yang ketiga yaitu bagaimana penanganan rinitis alergi. Menghindari kontak dengan alergen, penyebabnya medikamentosa, kortikosteroid, antikolinergik, atau operatif imunoterapi. Kemudian yang keempat, apa yang menyebabkan terjadinya bersin-bersin dan pilek apabila terkena debu disertai gatal di mata dan hidung, yaitu dapat diketahui bahwa gejala seperti bersin-bersin, mata gatal, dan hidung mencair. Ciri-ciri gejala dari alergi debu. Alergi debu ini terjadi ketika kekebalan tubuh saat mengira bahwa debu merupakan zat asing yang berbahaya bagi tubuh. Kemudian melangkah ke step 4 yaitu menganalisis masalah.
Rinitis alergi merupakan suatu kelainan simptomatik pada hidung yang timbul akibat paparan alergen melalui reaksi inflamasi yang diperantarai oleh imunoglobulin E atau IgE dengan gejala seperti pilek encer, bersin-bersin, hidung tersumbat, gatal dan pada hidung, mata dan telinga maupun palatum. Adapun fisiologinya yaitu patofisiologinya terjadi rinitis alergi diperankan oleh beberapa proses yaitu sensitisasi alergen, reaksi tipe cepat dan lambat, inflamasi neurogenik, dan adapun gejalanya seperti pilek atau hidung tersumbat, bersin-bersin, mata terasa gatal dan berair. Adapun penyebab terjadinya bersin-bersin itu apabila terkena debu disertai gatal di mata. Kemudian melangkah ke step 5 yaitu tujuan belajar. Yang pertama untuk mengetahui bagaimana patofisiologi penyakit rinitis, kemudian untuk mengetahui apakah gejala penyakit rinitis alergi, kemudian yang ketiga untuk mengetahui bagaimana penanganan rinitis alergi, kemudian yang keempat untuk mengetahui apakah menyebabkan terjadinya bersin-bersin dan pilek apabila terkena debu disertai gatal di mata dan hidung. Kemudian yang kelima untuk mengetahui apa yang menyebabkan peralihan warna lendir atau sekret dari bening hingga menjadi kekuningan. Kemudian melangkah ke step 6 yaitu hasil belajar mandiri. Yang pertama itu gejala rinitis alergi. Gejala rinitis alergi ini biasanya timbul setelah penderita terpapar pemicu alergi atau alergen. Beberapa gejala yang dapat muncul berupa pilek atau hidung tersumbat, bersin-bersin, mata terasa gatal atau berair, mata membengkak dan kelopak mata bawah berwarna gelap atau biasa disebut dengan mata panda. Kemudian gatal-gatal pada mulut dan tenggorokan, muncul ruam pada kulit, lemas, batuk-batuk, sakit kepala, dan terkadang menimbulkan gangguan tidur, terutama pada rinitis alergi yang parah. Kemudian untuk terapi yang bisa digunakan, terapi non-farmakologi yaitu menghindari alergen yang menyinggung adalah penting. Terapi sulit dilakukan terutama untuk alergen abadi. Pertumbuhan jamur dapat dikurangi dengan menjaga kelembapan rumah tetap rendah dibandingkan 50% dan tidak menggunakan menggunakan disinfektan. Dan pasien dengan musiman alergi rinitis sebaiknya menyimpan jendela tertutup dan meminimalkan waktu yang dihabiskan di luar ruangan selama musim serbuk sari. Masker filter bisa dipakai saat berkebun atau memotong rumput. Dikutip dari Pharmacotherapy Handbook Edition tahun 2020. Kemudian hasil pelaporan dari PBL2 yaitu ada evaluasi hasil terapi. Pantau pasien secara teratur untuk mengurangi keparahan gejala target yang teridentifikasi dan kehadiran dari sisi efek. Bertanya pada pasien tentang kepuasan mereka dengan pengelolaan rinitis alergi mereka. Pengelolaan sebaiknya di dalam gangguan memiliki mereka diupayakan memiliki gaya hidup yang normal. Dikutip dari Pharmacotherapy Handbook 9 Edition 2020. Itulah hasil PBL2 yang mengenai rinitis alergi.